anggap kau segalanya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Lintas informasi. Bawaslu Sampang intensif mengantisipasi penyebaran berita bohong atau hoaks terkait pilkada di medsos. Hairul Umam melaporkan. Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sampang intensif mengantisipasi penyebaran berita bohong atau hoaks terkait pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di media sosial. Sebab media sosial menjadi salah satu saluran utama untuk penyebaran berbagai informasi, baik yang benar maupun salah, sehingga menjadi fokus utama Bawaslu dalam upaya pencegahan isu politik yang dapat memecah belah masyarakat. Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang Mohali mengatakan bahwa masyarakat diharap tidak percaya terhadap informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya. Maka dari itu pihaknya mengutamakan pendekatan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Bahwa betapa pentingnya harus menghindar dan sebagainya ketika money politik dan mulai campaign dan hoax dan sebagainya. Hoax itu yang juga tidak diinginkan, saling serang dan menyerang kaitan dengan hoax. Maka kami mengimbau juga kepada masyarakat jangan terpancing dengan bahasa-bahasa hoax dan sebagainya, karena itu tidak baik dengan istilah demokrasi khususnya di Kabupaten Sampang. Muali menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada Bawaslu atau pihak berwajib jika menemukan postingan yang mengandung unsur hoax terkait Pilkada 2024. Langkah ini diharapkan dapat mencegah dampak negatif dari penyebaran berita bohong di media sosial dan memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan damai. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Pendengar, PSSI Bangkalan sudah siap menyambut Popda Jawa Timur. Persiapan tampil di laga tingkat regional sudah disiapkan sejak Juli lalu dengan sepak bola usia 17 tahun berdasar hasil seleksi. Ketua PSSI Bangkalan Hermansyah menyampaikan persiapan ikut serta di Popda November mendatang semakin matang. 2 bulan cukup untuk menggodok kemampuan atlet. Pemain yang ditunjuk merupakan atlet andal yang diseleksi dengan baik dan untuk melatih mempersiapkan mental, pihaknya menggunakan fasilitas yang ada seperti Stadion Gelora Bangkalan, alun-alun, kolam renang di Taman Rekreasi Kota TRK, dan pendengar, terdapat 20 pemain yang disiapkan, 11 orang pemain inti, 9 pemain cadangan. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya. Gak tahu gimana menyimpan banyak tanya tentang cinta. Aku bingung carinya di mana, tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan berdampingan, tidak buru-buru gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan
Pagi, sesi dialog interaktif. Ya, selamat pagi pendengar, 12 Oktober 2024 bersama saya Supriyadi dalam dialog interaktif Kopi Pagi. Dan pada pagi hari ini, tepat 12 Oktober merupakan Hari Museum Nasional, di mana ini merupakan peringatan akan keberadaan museum dan bagaimana keberadaan museum ini menjadi daya tarik dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, karena tidak hanya perlihatkan akan sejarah, namun juga hal-hal yang harus diketahui khususnya bagi generasi muda. Dan di Kabupaten Sumeneb tentu museum yang ada di Kompleks Keraton Sumeneb ini menjadi daya tarik tersendiri, karena banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang sampai saat ini masih terawat dengan baik. Dan untuk membahasnya bagaimana pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Disbud Porapar ini terus mengembangkan dan bagaimana ini menjadi daya tarik lebih maksimal kepada seluruh wisatawan. Saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb, Bapak Muhammad Ihsan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini Mas Rosikin ya? Dengan saya Supriyadi, Pak Ihsan. Oh, Pak Supriyadi, Mas Supriyadi. Ya Allah. Ya, selamat ya Mas. Ya, kabar baik Mas Ihsan ya? Alhamdulillah baik Mas. Ya. Pada Sabtu ini tanggal 12 Oktober ya. Siap. Ya, momentum Hari Museum Nasional. Sumeneb dikenal dengan keberadaan museum dengan peninggalan sejarah yang beraneka macam, tidak hanya dalam perkembangan Sumeneb, namun juga bagaimana peradaban Sumeneb juga berada di museum itu. Bisa dijelaskan apa saja yang dimiliki keraton museum di Kompleks Keraton Sumeneb, Pak Ihsan? Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama, memang kami kepala keluarga besar Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb mengucapkan selamat Hari Museum Nasional. Ya, jadi memang setiap tanggal 12 Oktober itu kita peringati Hari Museum Nasional. Nah, keberadaan ini sangat penting dan seiring dengan keberadaan daripada Museum Keraton yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, peranan museum menurut PP nomor 66 tahun 2015 bahwa museum itu kan bertugas atau berfungsi untuk melindungi koleksi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan sekaligus sebagai ajang wisata di Kabupaten Sumeneb. Nah, itulah makanya Museum Keraton di Sumeneb ini insya Allah selalu berbenah, di mana insya Allah pada tanggal 22 besok kita akan selenggarakan pameran museum yang mengajak seluruh museum yang ada di Madura, baik Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan alhamdulillah sudah menyatakan oke. Nah, alhamdulillah baru kemarin itu dari Museum 10 November Surabaya juga menyatakan siap untuk berpartisipasi dalam pameran museum itu. Nah, di dalam pameran museum nanti kita juga akan memamerkan pameran keris, kemudian pameran bonsai, dan pameran ukir, termasuk ake yang menjadi ikon juga di Kabupaten Sumeneb, karena keris ini kan terus terang saja sebagai kota julukan Kabupaten Sumeneb, yaitu Sumeneb sebagai kota keris. Nah, dari berbagai koleksi yang kita miliki untuk yang Kabupaten Sumeneb itu kan mencerminkan kekayaan sekaligus pemerintahan terdahulu Kabupaten Sumeneb. Ada peninggalan raja-raja Sumeneb, ya, koleksi-koleksi yang lain yang bisa dipertontonkan dan dilihat oleh masyarakat. Ini Mas yang kita siapkan untuk tahun 2024 ini. Begitu. Nanti itu dijadwalkan pameran museumnya 22 Oktober ini, Pak ya? Betul. 22 Oktober semua ditampilkan di Sumeneb dan juga mengenalkan kebudayaan Sumeneb. Pak Ihsan, untuk kunjungan wisatawan ke museum di Sumeneb ini bagaimana setiap tahun peningkatannya? Ya, alhamdulillah tanggal 21 September kemarin ketika teman-teman KJS menyelenggarakan Madura Ethnic Carnival, kita dikunjungi sekitar 100 orang asing yang langsung datang dari luar negeri, ada dari USA, ada dari Miami, ada dari Australia dan berbagai macam, ya. Itu ingin
melihat lebih dekat kepada museum, dan alhamdulillah kemarin juga disuguhi oleh beberapa tarian tradisional ya, seperti tungtung, kemudian saronen, juga ada tarian-tarian seperti muang sangkal dan topeng. Termasuk kita juga suguhkan kuliner-kuliner tradisional Sumeneb seperti cake, kaldu pokok, campur, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian daripada kita untuk mempromosikan pariwisata, utamanya adalah Museum Keraton Sumeneb. Dan tentunya nanti pada tanggal 22 itu kita akan semua tampilkan, termasuk dibarengi dengan kabupaten lain. Tadi yang sudah sampaikan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga kota Surabaya. Begitu Mas Supriyadi. Iya. Ini kan museum tidak hanya jadi tempat bagaimana menyimpan, merawat benda-benda bersejarah, namun ini menjadi ruang edukasi kepada masyarakat. Ada terobosan-terobosan apa untuk nanti mungkin ada kerjasama dengan sekolah atau semacamnya agar rutin mengunjungi museum untuk mengenalkan sejarah-sejarah Sumeneb, Pak Iksan? Ya, terobosan kami itu adalah bagaimana kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa. Siswa itu ketika masuk ke keraton kemarin sebelum tahun 2024 sekitar bulan Juli, memang kita gratiskan secara total. Yang saat ini memang ya ada partisipasi lah separuh daripada kontribusinya. Itu satu. Kedua, bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang memiliki ekstrakurikuler kelenengan, itu setiap hari kita tampilkan di sana. Jadi mulai jam 8 sampai sebelum zuhur itu ada penampilan seni karawitan atau kelenengan untuk ditampilkan di Museum Keraton di Pendopo, begitu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting Mas, bahwa di Museum Keraton kita itu setiap saat selalu kita mencoba untuk memberikan beberapa hal. Contoh, nanti kita akan juga selenggarakan storytelling atau lomba mendongeng yang temanya adalah museum. Seperti itu Mas. Jadi rangkaian-rangkaian dan pendekatan-pendekatan secara masif terus dilakukan Pak ya kepada generasi muda ini. Koleksi yang banyak di keraton ini cukup sulit tidak Pak merawatnya, karena kan benda-benda bersejarah dengan usia-usia cukup lama sebenarnya. Ya, tentunya karena ini adalah benda yang harus dilindungi, yang harus dirawat, dan yang harus dilestarikan. Jadi memang kita harus continue untuk melakukan pembersihan, baik area tempatnya maupun benda-bendanya. Contoh keris itu kan masanya dilakukan setiap tahun, tetapi kita melakukan pembersihannya, baik warangkanya itu ya seminggu sekali, bahkan mungkin kalau memang terlalu lama 2 minggu itu paling lama. Ya. Nah, kemudian untuk tempatnya memang kita buat sebersih mungkin. Hanya saja begini, kita ingin tahun depan ketika ini kan musim kita ini kan tipenya B, kita ingin ya menjadi tipe A gitu loh. Jadi artinya apa? Bahwa naik kelas karena posisi kita sudah lama di tipe B. Untuk selanjutnya bagaimana cara bisa menjadi tipe A. Tipe A ini adalah bagaimana seperti kita menggunakan kecanggihan teknologi. Ini sudah kita proses. Jadi koleksi-koleksi itu ketika di barcode diketahui sudah ada. Artinya barcoding itu sudah kita lakukan, tinggal ruangan-ruangannya ini ya harus betul-betul mencerminkan sebuah kebersihan. Contoh mungkin kita tambahkan penerangan yang maksimal, sekaligus mungkin juga biar suasana nyaman akan tambahkan AC yang tempat-tempat yang tertutup seperti itu Mas. Seperti itu Mas. Jadi tahun depan sudah ditargetkan masuk tipe apa ya? Atau prosesnya gitu ya? Ya, harapan kita begitu. Ya. Kalau dengan jumlah koleksi yang banyak, apa semuanya itu orisinal atau ada yang replika juga Pak sebagai pengenalan gitu? Selama saya duduk sebagai kepala Distrik Parapar, kita tidak pernah mereplika. Cuman beberapa koleksi itu
Ya, contoh keris yang sudah disimpan itu masih tetap aslinya. Ya, yang dia replika itu contoh kereta kencana itu aslinya, kemudian juga ada replikanya. Nah, itu bagian daripada pengamanan kita, pelestarian kita agar suatu saat, karena kereta itu kan pemberian dari pemerintah Inggris zamannya Thomas Stamford Raffles gitu ya, sehingga tetap utuh untuk diberikan kepada Raja Sumenep, seperti itu Mas. Jadi karena kalau yang asli membutuhkan perawatan ekstra Pak ya, kalau tidak disimpan secara khusus khawatir malah rusak atau bagaimana nanti ya. Jadi memang harus ada sebagai orang edukasi. Pak Iksan, ini Sumenep kan dikenal dengan kekayaan budaya, terus berkembang ke teknologi, ada juga kesenian dan lain sebagainya. Ini kan saat ini masih fokusnya ke museum untuk sejarah dan budaya. Mungkin ada rencana ke depan membuka museum khusus, entah yang lebih spesifik kayak semisal semuanya khusus keris gitu, semuanya khusus benda ini gitu. Kalau itu sebenarnya kita sudah memilah ya. Jadi untuk museum yang khusus keris itu sudah diletakkan di sebelah kanan di ruang paseban itu. Ya. Nah, itu sudah kita tempatkan khusus untuk keris yang digagas oleh yang terhormat Pak Bupati, Pak Dr. Haji Ahmad Fauzi itu. Nah, untuk yang lain-lainnya memang mau coba untuk kita pilah-pilah agar bentuk dan jenis-jenisnya itu bisa menyatu gitu loh ya. Bisa dilihat dari mulai awal sampai akhirnya, begitu Mas. Iya. Jadi nanti menjadi daya tarik lebih Pak ya untuk wisatawan. Betul, ya kita menambahkan daya tariknya agar orang tidak jemu datang dan tidak bosan datang ke Museum Keraton kita itu. Karena pejabat-pejabat tinggi yang hadir pasti datangnya ke museum itu Pak. Ya, betul. Jadi tampaknya memang ada daya tarik tersendiri. Semua pejabat baik dari pusat maupun kabupaten serta dari Jawa Timur ketika datang ke Kabupaten Sumenep itu selalu ingin berkunjung ke museum kita. Dan yang paling diminati itu adalah di Taman Sare. Itu kan ada jadi pintu pertama untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu kedua untuk karir atau jabatan. Pintu ketiga adalah pintu pertama itu adalah untuk mungkin ingin mendapatkan jodoh anak. Pintu kedua adalah untuk karir. Pintu ketiga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas. Iya. Karena yang dicari juga yang awet-awet muda itu Pak. Betul. Para pejabat kan begitu. Inginnya tetap awet muda, tapi tetap menghasilkan umur agar paham dan tahu bahwa kita akan kembali kepadanya. Kan begitu Mas. Oke, siap Pak Iksan. Iya, ada yang ingin disampaikan Pak Iksan di momentum hari Museum Nasional tahun ini? Saya ingin menyampaikan selaku Kepala Disbudpor Kabupaten Sumenep, jadi mengucapkan selamat di Museum Nasional. Kedua, teman-teman petugas Museum Keraton, karena ini adalah momennya adalah Hari Museum Nasional, saya berharap meningkatkan pelayanan, meningkatkan edukasi dan guidingnya untuk disampaikan kepada pengunjung itu dengan sejelas-jelasnya untuk menambah daya tarik orang datang ke Museum Keraton Kabupaten Sumenep. Begitu Mas. Oke, iya. Terima kasih Pak Iksan atas waktu dan penjelasannya. Semoga ke depan kunjungan wisatawan ke Sumenep semakin tinggi dan menjadi bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sumenep. Iya, terima kasih Pak Iksan. Terima kasih Mas. Iya, assalamualaikum. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, baru saja perbincangan kita dengan Kepala Disbudpor Kabupaten Sumenep Bapak Muhammad Iksan, dan ternyata direncanakan tanggal 22 Oktober ini akan ada pameran museum yang akan diikuti oleh seluruh museum di Madura, termasuk dari perwakilan di Surabaya. Dan kita tunggu saja apa saja koleksi-koleksi yang ditampilkan, karena ini menjadi bagian dari pengetahuan dan juga edukasi bagi seluruh masyarakat untuk mengenal setiap sejarah dan budaya yang ada di masing-masing daerah. Dan jangan kemana-mana, kita juga akan berbincang tentang Hari Museum Nasional ini dengan founder Museum Uang
Perusnia Bangkalan. Nanti kita akan perbincangkan bagaimana awal dibentuknya dan kenapa terfikir untuk membuka museum uang. Ini uang yang ditampilkan atau yang dimiliki koleksinya ini tidak hanya dari Indonesia saja, namun dari berbagai negara di seluruh belahan bumi. Ini tentu menarik, dan bagaimana dia mencari, mengoleksi satu persatu hingga dibentuk atau dibangun sebuah museum untuk koleksi-koleksi mata uang yang dimiliki. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Jos Florentino untuk peserta putra, dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Daftarkan diri kamu sekarang juga. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dan pengiriman video ke RRI Digital hingga 15 Oktober 2024. Audisi dilaksanakan di RRI Sumeneb tanggal 17 Oktober 2024. Jadilah juara di Bintang Radio RRI Sumeneb dan raih kesempatan ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Info lebih lanjut di akun Instagram @rri_sumeneb atau hubungi Ais 085 732 472 013 dan Randy 087 866 160 773. Radio Indonesia. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Ya, masih di Kopi Pagi RRI Sumeneb, 12 Oktober 2024, dan pada hari ini merupakan Hari Museum Nasional dan ini menjadi momentum penting. Dan ternyata di Madura ini banyak koleksi-koleksi yang ditampilkan dalam museum, tidak hanya di Kabupaten Sumeneb namun di Bangkalan. Ini ada Museum Uang Perusnia. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan founder Museum Uang Perusnia Bangkalan, ada Mas Salman Dungmoso. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Salman. Waalaikumsalam. Kabar baik Mas Salman pagi hari ini? Alhamdulillah. Iya. Sekarang kabar baik, di hati cerah dan cukup luar biasa ini bersama RRI Pusat Sumeneb. Iya. Oke, Mas Salman, ini kita ingin tahu bagaimana Mas Salman ini kan awalnya memiliki koleksi uang dari berbagai negara dan terus dikumpulkan hingga dibangunlah sebuah museum. Ini bagaimana awal mula ketertarikan mengoleksi uang dari berbagai negara, Mas Salman? Oke, baik. Saya mengoleksi mata uang yang dikoleksi oleh seluruh koleksi yang dipamerkan di Museum Uang Perusnia itu sejak 17 tahun yang lalu. Saya mengoleksi mata uang itu sejak kelas 1 di sekolah dasar SMA Negeri 2. Ya. Jadi saya mengoleksi itu sejak kelas 1 sekolah dasar. Nah, sejak saat itu saya terus mengumpulkan selama kurang lebih 17 tahun sampai pada akhirnya tanggal 15 September 2019 yang mendapatkan pengakuan dari Rekor Nasional di Jakarta sebagai kolektor mata uang kuno terbanyak di Indonesia. Oke. Itu ingat nggak Mas Salman awal mata uang yang dikoleksi selain rupiah tentunya ya? Oh ya. Uang yang pertama kali saya koleksi itu adalah mata uang koin pecahan 5 sen yang dicetak oleh pemerintah Nederland sendiri. Pecahan 5 sen berbahan nikel yang bentuknya itu cukup unik, bentuk lingkaran, pada bagian sininya terdapat lingkaran. Itu langsung dicetak di pabrik percetakan koin di Richmond, Belanda, pada 1930. Itu berarti
kan awal memilikinya tentu dengan mata uang yang sudah dengan usia tua. Itu dapatnya dari mana, Mas Salman? Oke. Saya ketika kecil itu tidak dirawat oleh orang tua, tapi oleh kakek nenek saya. Yang mereka merupakan beliau orang Belanda. Jadi di rumah kakek saya itu masih ada beberapa keping yang digunakan di masa kolonial, kemudian yang digunakan di negara Belanda sendiri dari Nederland. Nah, sejak saat itu ketertarikan saya muncul untuk mengumpulkan seluruh koleksi. Saya juga penasaran bagaimana kalau bentuk-bentuk uang yang ada di berbagai jenis negara, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di masa kolonial, tetapi dari negara-negara Timur Tengah, dari negara Afrika, dan lain sebagainya. Dan sejak saat itu ketertarikan untuk mengoleksi ini terus berkembang, dan bagaimana mendapatkan dari berbagai negara itu, Mas Salman? Saya mulai mencari kepada toko-toko barang asing di Surabaya, di Jakarta. Kemudian saya juga membangun koneksivitas dengan kolektor-kolektor yang ada di Nusantara, dari Kalimantan, dari Sumatera, kemudian dari Jakarta. Dan tidak hanya meneliti saja, tetapi saya juga mempelajari sejarahnya. Itulah yang membuat sebuah kegiatan itu sangat menarik bila kita serius dalam menjalaninya. Dan pada akhirnya saya sudah menulis beberapa buku. Bahkan saya sudah menerbitkan buku pertama kali itu sejak kelas 2 SMA. Yang judulnya Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Yang kemudian ketika saya kelas 3 SMA, saya memutuskan untuk mendirikan museum yang saya beri nama dari judul buku yang pertama itu, yaitu Kembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Saya singkat menjadi Museum Uang Dunia. Dan itu cukup berkembang hingga saat ini, ya. Jadi kita tidak hanya menjadi seorang kolektor saja, tetapi kita harus mempelajarinya, bagaimana sejarahnya. Jangan sampai kita contoh seperti ini. Kita menggunakan rupiah dalam kehidupan sehari. Bahkan rupiah sudah diakui oleh Republik Indonesia sebagai mata uang nasional sejak 30 Oktober 46 berdasarkan siaran radio dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi RRI juga turut serta dalam numismatika Indonesia dengan menyiarkan siaran radio yang disiarkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta selaku wakil presiden ketika itu, memutuskan satu-satunya mata uang yang resmi digunakan di Republik Indonesia adalah mata uang pen dan rupiah dari Indonesia. Yang sejak saat itu mata uang tidak digunakan kita untuk tidak digunakan ketika berlaku jasa di Indonesia. Oke, jadi setiap mata uang dari setiap negara tentu melekat dengan sejarahnya, dan ini yang terus dipelajari, Mas Salman, gitu ya. Kalau berbicara tentang kesulitan, ada kesulitan atau dari negara mana yang susah untuk didapatkan gitu, atau dari tahun kalau yang baru mungkin lebih mudah, namun jika kembali ke belakang yang kenal dengan sejarahnya itu akan lebih susah lagi, Mas Salman, ya. Jadi tempat waktu akan dimulai bukan itu ada juga berapa. Ini berapa ini pertama uang kita dalam belakang atau dalam saya datang. Misalnya kalau kita yang di saudara. Kemudian ada dua itu masalah sedikit menggunakan bahan kita, bukan hanya atau ada ini dari itu tidak akan
berbeda dengan di masa ini. Ya, bisa baca masjid uang dari bagian itu. Apa yang kita itu dari nilai ya, jadi itu masih ceritanya itu yang atau bawah uang kecil yang nah, kalau kita tentang itu kan itu berbagai kita terletak bagaimana yang mau gas tersebut atau naik ke negara tersebut. Tidak semua kegiatan bisa diadakan terutama gas itu berkonflik kita tidak mudah senang perang yang sebagai payah dan sebagainya itu pun tidak masuk dalam yang kita adalah kita apakah dalam kita data tidak juga itu dan Oke. Dan saat ini sudah ada berapa koleksinya Mas Salman yang berada di museum? Uang saat ini 2004 koleksi uang dan itu sudah dikasih yang koleksi dan kata uang dan nah untuk masyarakat sampai masyarakat informasi kemudian punya masyarakat di iya. Halo Mas Salman. Iya, tampaknya kita mengalami gangguan pengadaan pemirsa RRI.net. Kita akan terus menghubungi kembali Mas Salman ini untuk menceritakan bagaimana capaian yang akan terus dilakukan dengan museum uang yang dia bangun sejak 2019 lalu, dan tentu ini menarik dan juga telah mendapatkan pengakuan bahkan dari Muri bahwa Mas Salman memiliki koleksi mata uang yang cukup banyak. Dan kita akan terus menghubungi Mas Salman untuk mengetahui apa target kedepannya dan apakah masih ada mata uang yang belum dimiliki untuk nantinya terus diburu agar berada di Museum Perusnia ini. Kita akan terus hubungi dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk generasi-generasi lain untuk tidak hanya sekedar menjadi kolektor, namun juga memberikan ruang edukasi dan pengetahuan bagi masyarakat secara luas melalui sebuah museum. Kita akan terus menghubungi Mas Salman untuk mengetahui lebih lanjut langkah-langkah yang akan dilakukan, dan jangan kemana-mana, kami segera kembali. Waduh, mati lampu. Kok listrik bentar-bentar pada begini ya? Bisa rusak nih barang-barang elektronikku. Aduh, basah deh. Genangan air di jalan raya. Bahaya nih. Orang yang gak lihat lubang bisa jatuh. Terus airnya muncrat lagi ke pengendara. Ini nih contohnya aku. Ini pelayanannya kok begini ya? Ih, menyebalkan. Yuk gabung di Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan aduan layanan masyarakat atau keluhan publik dengan bahasa santun melalui telepon ataupun juga voice note WhatsApp kami di 081 133 45101. Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Ya, kita kembali dengan Mas Salman Dungmoso. Halo Mas Salman. Iya. Iya, kita kembali terhubung, dan tadi kita sempat mengalami sedikit gangguan. Ini bisa diceritakan Mas Salman bagaimana tentang
kesulitan-kesulitan untuk mengoleksinya? Kesulitan-kesulitan mengoleksi itu terletak pada jumlah mata uang tersebut dicetak dalam jumlahnya berapa, jadi jumlah produksinya berapa, kemudian bahan dari penggunaan mata uang tersebut, kemudian historis dari sejarah mata uang tersebut, dan kalau kita membahas ke mata uang yang di luar dari Indonesia itu salah satunya adalah kondisi negara tersebut. Apakah negara tersebut sedang berkonflik atau tidak, atau negara tersebut adalah sebuah kepulauan kecil atau tidak. Itu menjadi faktor-faktor penentu dari kesulitan-kesulitan dalam mengoleksi suatu mata uang. Dan itu tentu untuk mendapatkan satu mata uang dari berbagai negara itu tentu membutuhkan jaringan dan kolega yang banyak gitu, Mas Salman ya. Tidak bisa hanya berburu sendiri, mencari sendiri gitu kan. Iya, kita merupakan makhluk sosial dan kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Yang bisa hanya kita andalkan itulah kejujuran, komitmen, dan apa yang ingin kita raih nanti akan bermanfaat kepada masyarakat atau akan tidak akan bermanfaat seperti itu. Kalau saat ini apa yang masih ingin dapat Mas Salman? Mungkin ada pecahan mata uang dari negara mana yang belum dimiliki dan memang itu yang menjadi target ke depan. Salah satu yang saya dapatkan itu adalah mata uang asli Madura. Terus satu Sumenep itu kantornya di Sumenep. Apakah masyarakat Sumenep tahu mereka memiliki mata uang sendiri? Keraton Sumenep pernah memiliki mata uang sendiri dalam sejarahnya. Dalam masa ada di Sultan Fakih Tangerang 1825, dia memerintahkan patihnya untuk mengirimkan koin-koin perak dan emas dari Spanyol. Jadi koin-koin perak dan emas yang dimiliki oleh pedagang Spanyol dikirimkan ke Madura untuk digunakan di Madura. Sebagai mata uang itu kan di Madura. Iya, sebagai mata uang. Dalam sejarah monarki Madura, memang Madura tidak pernah mencetak mata uang sendiri. Dalam seluruh keraton yang pernah didirikan di Madura, mereka tidak pernah mencetak mata uang sendiri. Tetapi mereka melakukan impor dari koin-koin perak dari Spanyol. Koin perak dan emas dari Spanyol dikirimkan ke Madura untuk digunakan di Madura. Apa ciri khasnya? Apa yang bisa membuktikan itu digunakan di Madura? Pada buku yang ditulis berjudul The Munten Langsung di 1893 itu ada seorang adipati atau patih Sumenep yang namanya Adipati Pringgoloyo. Dia memerintahkan untuk membentuk sebuah panitia kecil untuk menandakan setiap koin-koin perak dan emas dari Spanyol untuk wilayah Madura. Bagaimana cara memberi tanda? Kalau dalam ilmu numismatik itu disebut dengan top mark. Jadi stempel kecil yang ditempa pada koin-koin emas dan perak. Dan stempelnya itu merupakan huruf Arab Melayu yang berbunyi Saumanap. Yang ditempelkan, yang menjadi tanda gitu ya. Iya. Kalau bahasa matematikanya copmak. Iya. Jadi setiap koin emas dan perak yang dikirim dari Spanyol untuk wilayah Madura itu distempel dengan stempel kecil Arab Melayu yang bertuliskan Saumanap. Atau ada yang berbentuk seperti bunga mawar. Jadi bunga mawar itu kebanyakan untuk seluruh keraton Madura yang menggunakan itu. Tapi khusus wilayah keraton Sumenep atau kesultanan Sumenep itu mereka menggunakan Arab Melayu yang bertuliskan atau berbunyi Saumanap. Itu merupakan fakta yang berharga bagi Madura. Walaupun secara historis Madura tidak pernah mencetak mata uang. Bahkan ditegaskan
seluruh wilayah keraton tidak pernah menggunakan hak moneternya. Jadi seluruh keraton, seluruh raja yang pernah berdiri di Madura tidak menggunakan hak moneter yang mereka miliki. Mereka memilih untuk mengimpor dari Spanyol atau mengirim dari Spanyol poin-poin mereka dari Spanyol yang memilih kadar yang sangat murni. Jadi koin perak dan emas yang dimiliki Spanyol itu tingkat kadar kemurniannya hingga tembus 98%. Iya. Itu yang harus masyarakat kita tahu. Dan itu yang belum dimiliki Mas Salman ya? Iya, karena itu historis kita. Iya. Jadi, jangan sampai negara-negara lain, seperti Amerika, negara-negara besar yang memiliki koin kita. Iya. Museum-museum yang ada di Amerika, museum-museum ada yang di Belanda, Richmond, Jerman. Mereka memiliki koin-koin kita. Mereka memiliki koin-koinnya adalah bunga Sumenep atau lambangnya bunga mawar menandakan wilayah Madura. Tapi kita sendiri, rakyat Madura yang memiliki hak atas Madura tidak memiliki koin tersebut. Bahkan itu ada hal yang harus segera kita perbaiki, harus hal yang harus segera kita penuhi. Bahkan negara-negara lain museumnya juga ada yang memiliki koin itu Mas ya? Oh iya, jadi mata uang kita itu yang ada stempel menap atau bunga mawar untuk menandakan wilayah Madura itu banyak dilelang di Amerika. Banyak dilelang di Afrika, banyak dilelang di Belanda, di Richmond. Iya. Kita harga sangat luar biasa, bisa menyentuh puluhan juta hingga apa kecil. Jadi bagaimana kita bisa bangga atas Madura kalau kita tidak memiliki akses atas Madura? Iya, benar. Bagaimana kita bisa bangga atas nama Madura kalau seluruh wilayah yang ada di Madura, seluruh museum yang ada di Madura tidak memiliki mata uang Madura? Oke. Nah itu kan cukup dipertanyakan kita. Museum kita sebut sebagai tempat edukasi dan pengetahuan, tapi kita tidak memiliki aset yang kita sendiri. Dan itu yang harus diperhatikan bersama ya, bagaimana menjaga dan mengamankan apa yang menjadi sejarah di Madura sendiri, itu Mas Salman ya. Iya begitu. Oke. Mas Salman, koleksinya saat ini sudah cukup banyak dan direncanakan terus bertambah ya? Oh ya, kami akan terus melengkapi untuk seluruh koleksi dari masa kolonialisme, kemudian Kesultanan Keislaman, masa Hindu Buddha, dan wilayah-wilayah juga di seluruh dunia itu akan kita penuhi. Karena museum sebagai tempat edukasi yang luar biasa. Jangan sampai generasi yang sekarang itu menganggap sebuah museum adalah hanya tempat usaha. Saya pernah membaca sebuah jurnal yang ditulis oleh seorang profesor di Indonesia. Dia membuat jurnal yang judulnya Museum Hanyalah Sebuah Instalasi. Dan itu karena terkadang kita hanya menumpuk barang-barang koleksi yang anggap itu adalah sebuah sejarah kehidupan di museum. Tapi pengelolanya saja kita tidak tahu sejarah apa. Jadi seluruh pihak dari museum, khususnya Museum Uang Palestina, saya tidak hanya memiliki museum, saya tidak hanya memiliki museum, tapi saya terjun langsung menjadi kuratornya. Makanya saya saat ini, alhamdulillah, mungkin belasan hingga puluhan sekolah yang ada di Kabupaten Bangkalan, kita sudah melakukan MOU dengan mereka untuk setiap tahun mengirimkan catatan angkatan baru mereka sekitar 6 kelas 12 tetap digajikan untuk datang ke museum dan disesuaikan dengan materi pengajaran mereka. Jadi tidak hanya dibebaskan koleksi secara umum, tapi kita harus pihak museum harus disesuaikan dengan pembelajaran akademik di sekolah. Betul. Contoh seperti ini. Ketika saya mengajar di kelas 10 atau kelas 1 SMA, kalau kelas 1 SMA
Berarti kelas. Nah, itu saya menunjukkan apa yang diajarkan di kelas 1 SMA, yang dikerjakan di kelas 1 SMA adalah masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Kemudian kelas 2 masuk dalam materi apa akademisi? Masuk dalam akademi dalam kolonialisme dari sejarah Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris. Kemudian masuk ke Belanda, dikenal lagi. Kemudian masuk ke Jepang. Jadi kita harus menyelesaikan di bidang akademisnya. Itu yang akan membuat anak-anak atau generasi sekarang itu tertarik pada sejarah. Saya sering ditanya oleh siswa-siswa atau bahkan mahasiswa dari UNER itu bertanya kepada saya, dan Mas, bagaimana kita caranya agar tertarik terhadap sejarah? Menurut jenengan bagaimana? Bagaimana kita tertarik terhadap sejarah? Kita tertarik terhadap sejarah itu kalau kita membaca hal yang menarik dari sejarah tersebut. Jadi bukan kita membaca dalam bidang akademis didirikan tahun sekian oleh ini, itu akan terasa membosankan. Tetapi kalau kita langsung membaca hal yang menarik, apakah Bapak pernah mendengar kapal yang digunakan di Indonesia pernah menggunakan uangnya dari bahan tembaga yang dicincang secara kasar? Apakah Bapak pernah mendengar uang yang kita gunakan di Indonesia itu bahannya menggunakan bahan perak yang digunting? Yang digunting? Iya, digunting. Jadi bentuknya tidak beraturan. Iya. Karena digunting secara manual. Lalu apa dasarnya? Mereka terpaku pada bobot atau berat. Jadi mereka tidak memfokuskan pada bentuk koin yang sempurna. Tetapi bila koin tersebut dari bahan emas atau perak memiliki bentuknya, contohnya setiap koin harus 8 gram. Mau bentuknya seperti apapun harus 8 gram. Iya. Jadi besarannya, nilainya itu dari beratnya gitu ya. Iya. Kalau kan sekarang dari angka yang tertera di uangnya. Oh iya, tetap pada nominal yang setiap nominal ada standar beratnya. Jadi setiap nominal contoh saya sebutkan, satu gulden itu sekitar 27 gram. Perak. Jadi mau bentuknya seperti apa peraknya, digunting seperti apa bentuknya, itu tetap nilainya 27 gram. Itu. Dan itu sempat ada gitu ya? Oh iya, Bang. Kita pernah menggunakan koin timah yang dicetak di pabrik opium atau pabrik tebu. Karena koin tersebut darurat. Kita pernah menggunakan koin yang dicetak langsung oleh Amerika, dikirimkan ke Indonesia atas permintaan Belanda. Kita pernah menggunakan koin di masa Republik Indonesia. Apakah Bapak tahu Indonesia merdeka tahun 1945 itu tidak memiliki pabrik percetakan koin sendiri? Yang masa itu Menteri Keuangan Syamsuddin Prawiranegara mengajak kerjasama Dr. Henselen dari Direktur Richmond percetakan koin di Belanda untuk mencetak koin di Belanda untuk dikirimkan ke negara kita. Begitulah cara yang mencuri para siswa, para mahasiswa untuk mencintai sejarah. Jangan dulu kita mempelajari secara akademik. Ini tahun sekian dicetak tahun sekian oleh pihak ini, itu akan membosankan. Betul. Tetapi kita harus mencari apa yang menarik. Jadi bacalah sejarah yang kamu sukai dan bacalah sejarah yang menarik. Jadi mereka tidak berpikiran museum menyatukan etalase. Museum ada yang membosankan. Kita mau berangkat itu semua. Bagaimana siswa itu tertarik datang ke museum.
Mereka tidak hanya datang ke museum untuk swafoto. Iya. Mereka tidak datang ke museum untuk berfoto dan diupload ke media sosial. Tetapi keluar dari museum, mereka tahu sejarah. Mereka keluar dari museum, mereka menambah ilmu sejarah mereka. Oke. Iya. Itu adalah cita-cita dari seluruh museum di Indonesia. Dan itu adalah cita-cita dari berdirinya museum di Indonesia. Dan semoga Museum Uang Perusnia ini yang dimiliki Mas Salman juga terus berkembang dan memberikan edukasi secara luas kepada masyarakat, termasuk yang disebutkan tadi, generasi muda, pelajar, agar tidak hanya melihat tentang apa yang mereka lihat di etalase, namun juga bisa mendengar, mengetahui sejarah di belakangnya. Dan juga semoga apa yang ditargetkan dan apa yang belum dimiliki koleksinya segera tercapai dan menjadi pengalaman baru bagi Mas Salman dan juga masyarakat yang datang ke Museum Mata Uang Perusnia di Bangkalan ini. Terima kasih Mas Salman sudah bersama kami di momentum Hari Museum Nasional, dan semoga kedepannya terus maju dan berkembang dan teruslah mengedukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Terima kasih Mas Salman. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan Mas Salman Dungmoso, merupakan founder Museum Uang Perusnia Bangkalan. Tentu banyak hal menarik yang disampaikan, bagaimana memburu mata uangnya, bagaimana mendapatkan, tentu ini melekat dengan sejarahnya. Dan namun waktu juga yang tidak memungkinkan untuk berbincang lebih lama, namun hal yang harus diambil bahwa museum kental akan sejarah dan bagaimana ini terus diwariskan agar terus mengedukasi khususnya bagi generasi muda agar tidak lupa akan sejarah khususnya bangsa Indonesia. Dengan demikian saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Kanal Informasi